Tes 1 2 3. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hello, welcome to my YouTube channel. Sebelum kalian simak videonya, jangan lupa like, subscribe, and share video ini ke media sosial yang kalian punya. Dan jangan lupa aktifin loncengnya ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita akan melanjutkan pembahasan kita mengenai alkena dan alkuna. Pada materi sebelumnya kita udah membahas tentang tata nama senyawa alkana. Bagi yang belum memahami atau masih bingung, kalian bisa tonton kembali videonya dengan cara klik link di atas atau dengan cara klik link yang ada di description box. Selamat menyaksikan. Oke, sebelum kita ke tata nama senyawa alkena dan alkuna, kita lihat dulu rumus umumnya masing-masing. Alkena memiliki rumus umum CnH2n, sedangkan alkuna rumus umumnya adalah CnH2n dikurang 2. Nah, berdasarkan ikatan rangkapnya, alkena itu adalah hidrokarbon yang mempunyai ikatan rangkap 2, sedangkan alkuna adalah hidrokarbon yang memiliki ikatan rangkap 3. Sekarang kita coba rumus umumnya. Rumus umum alkena CnH2n. Jika n-nya kita ganti menjadi 2, maka C2H2, 2 ini emang dari rumus umumnya. Lalu n yang di belakang 2 ini kita ganti 2 juga, maka akan menjadi C2H2 dikali 2, sama dengan C2H4. Dalam tata nama senyawa alkena, C2H4 atau dalam deret homolog, jika jumlah atom C-nya 2, maka rumus deret homolognya adalah et. Karena dia alkena, maka kita kasih nama etena. Seperti itu. Lalu bagaimana dengan alkuna? Ingat tadi alkuna itu rumus umumnya CnH2n dikurang 2. Maka jika kita ganti n-nya menjadi 2, akan menjadi C2H2 dikali 2 dikurang 2. Sehingga kalau kita operasikan, C2H2 dikali 2 hasilnya 4, lalu dikurang 2. Sehingga dapatlah hasil akhir C2H2. Deret homolog 2 itu adalah et. Karena di alkuna, maka kita kasih akhiran una, sehingga menjadi etuna. Seperti itu. Nah, bagaimana jika n-nya kita ganti menjadi 3? Tinggal kita masukkan saja angka 3, kita ubah, kita ganti dari n menjadi 3, sehingga C3H2 dikali 3. 2 kali 3 itu hasilnya 6, sehingga dapatlah hasil akhirnya C3H6. C3H6 itu kalau atom C-nya ada 3, deret homolognya adalah prop. Nah, karena dia masuk ke alkena, tadi rumus umumnya mengikuti alkena, maka dikasih akhiran ena. Sehingga jadilah propena. Begitu pula dengan yang alkuna. Jika n-nya kita ganti 3, berarti kita masukkan n-nya sama dengan 3, C3, H2 dikali 3 dikurang 2. Maka dapat C3, 2 dikali 3, 6, H6 dikurang 2, jadilah C3H4. Nah, ingat, dalam deret homolog 3, itu namanya prop. Sedangkan karena dia rumus umumnya alkuna, kita kasih akhiran una. Jadi namanya adalah propuna. Terakhir, kalau kita kasih n sama dengan 4, kita masukkan n sama dengan 4, menjadi C4, H2 dikali 4, maka hasil akhirnya C4H8. Deret homolog jika jumlah atom C-nya 4 itu adalah but. Karena rumus umumnya tadi kita menggunakan alkena, maka dikasih akhiran ena. Maka namanya menjadi butena. Maka C4H8 ini namanya adalah butena. Sedangkan kalau alkuna, kita masukkan n-nya juga sama dengan 4, nanti hasilnya akan berbeda. C4 dikali C4, H2 dikali 4 dikurang 2. Maka hasilnya C4, 2 dikali 4 ini kan 8, H8 dikurang 2. Hasil akhirnya C4, 8 dikurang 2 kan 6, maka C4H6. Ini sama kayak tadi, untuk deret homolog 4, itu tetap but,
Hanya saja karena ini mengikuti rumus umum alkena, maka di akhirannya kita kasih una, sehingga namanya menjadi butuna. Nah, dari sini kalian bisa lihat masing-masing, walaupun jumlah N-nya sama, nanti rumus umumnya berbeda. Hasil dari rumusnya itu berbeda, karena mengikuti rumus umum alkena dan alkuna masing-masing. Nah, jadi bisa kalian lihat, walaupun N-nya sama, yang ini N sama dengan 2, sama-sama 2, di etena, itu rumus kimianya C2H4, itu etena, sedangkan C2H2 itu etuna. Perbedaan dari jumlah H-nya. Kenapa? Karena itu tadi bergantung dari rumus umumnya masing-masing. Jadi sampai di sini kalian perlu pahami bahwa alkena dan alkuna itu memiliki perbedaan dari jenis ikatannya. Alkena itu rangkap 2, atau biasa ditulis ikatannya seperti ini. Sedangkan alkuna itu ikatan rangkap 3. Biasanya lambang ikatannya seperti ini, ada garis 3. Selain itu mereka juga memiliki perbedaan rumus umum. Kalau alkena itu CnH2n, sedangkan kalau alkuna CnH2n dikurang 2. Nah, pada video selanjutnya kita akan bahas tentang tata nama senyawa alkena dan alkuna. Tata nama alkena. Rantai induk pada alkena adalah rantai karbon terpanjang yang mengandung ikatan rangkap 2. Nama rantai induk berasal dari nama alkana, di mana akhiran ana nanti akan diganti menjadi ena. Jadi sesuai namanya, kalau alkana akhirannya ana, sedangkan alkena kita ganti akhirannya menjadi ena. Nah, rumus umum alkena seperti yang tadi udah kita pelajari yaitu CnH2n. Jadi perbedaan alkana dan alkena yaitu dari jenis ikatannya. Kalau alkana itu ikatan tunggal, sedangkan alkena rangkap 2, dan dari rumus umumnya. Kalau alkana itu udah kita pelajari kemarin, rumus umumnya CnH2n tambah 2, sedangkan alkena yaitu CnH2n. Nah, buat kalian yang masih bingung tentang tata nama senyawa alkana, kalian bisa tonton kembali video sebelumnya. Ini akan saya berikan linknya di atas ya. Oke, selanjutnya tata nama senyawa alkena yaitu bagaimana cara kita menamai struktur alkena. Caranya pertama, kita tentukan dulu rantai utama atau rantai induk, yakni kita pilih rantai karbon terpanjang. Nah, bagaimana cara memilih rantai karbon terpanjang? Kalian hitung dulu dalam struktur tersebut mana yang rantai karbonnya paling panjang. Ini kalau kita hitung dari sebelah kiri, C-nya ada 1, 2, 3, 4. Dari kiri ke kanan ada 4. Kalau dari bawah ke kanan, 1, 2, 3, 4. Dari bawah ke kanan juga ada 4. Maka, jika rantai lurus dan belok jumlahnya sama, kita prioritaskan yang rantai lurus. Kita ambil yang ini, yang di kotak ini adalah rantai utama atau rantai induk. Selanjutnya, kita beri nomor. Penomoran pada rantai induk dimulai dari ujung yang paling dekat dengan ikatan rangkap, bukan berdasarkan cabang. Jadi untuk memberikan nomor, kita mulai dari ujung yang paling dekat dengan ikatan rangkap. Nah, ini agak berbeda ya dari yang alkana kemarin. Kalau yang pada alkana itu penomoran dimulai dari ujung yang paling dekat dengan cabang. Nah, sedangkan kalau alkena dan alkuna itu penomorannya dimulai dari ujung yang paling dekat dengan ikatan rangkap. Jadi tadi kita udah pilih rantai induknya ini dalam kotak. Nah, lalu kita cari mana ujung yang paling dekat dengan ikatan rangkap. Alkena itu kan rangkap 2. Ini di sini ada rangkap 2. Nah, kita cari mana yang ujungnya dekat dengan ikatan rangkap. Lebih dekat ke ujung sebelah kanan. Ikatan rangkapnya lebih dekat ke ujung sebelah kanan, maka penomoran 1 dimulai dari sebelah kanan. 1, 2, 3, 4 seperti yang di bawah ini. Yang ini yang benar, yang di atas itu yang salah. Kenapa? Karena penomoran satunya itu dimulai dari kiri, sedangkan ikatan rangkapnya ada di sebelah kanan. Kita sesuaikan dengan aturannya bahwa penomoran harus dimulai dari ujung yang paling dekat dengan cabang. Nah, cabangnya ada di kanan, maka nomor 1 dimulai dari kanan. Seperti itu. Selanjutnya yang nomor 2 itu alkena yang rantainya tidak bercabang. Letak ikatan rangkapnya diberi nomor dan disebut sebelum nama alkena atau rantai induk. Maksudnya seperti ini.
Ini strukturnya sama seperti sebelumnya, yaitu kita tulis penomoran dari sebelah kanan karena ikatannya ada di sebelah kanan. Jadi penomoran dimulai dari kanan, 1, 2, 3, 4, bukan dari kiri. Jadi penomorannya kita pakai yang atas, bukan yang merah ini ya. Nah, 1, 2, 3, 4. Ikatan rangkap berada pada C nomor 1. Maka nanti namanya adalah 1 butena. Nah, jadi letak ikatan rangkapnya itu diberi nomor dan ditulis sebelum nama dari rantai induk. Nama rantai induknya butena. Kenapa? Karena ini tadi atom C-nya kalau kita hitung pada rantai induk ada 4. 1, 2, 3, 4. Jika jumlah atom C-nya ada 4, maka deret homolognya adalah but. Nah, karena dia alkena, dia punya rangkap 2, maka dia alkena, maka kita akan memberikan akhiran ena di belakang penamaannya. Maka jika digabung jadilah butena. Jadi cara penamaannya, tulis dulu nomor atau letak ikatan rangkap. Letak ikatan rangkap berada di C nomor 1, maka 1 strip diakhiri dengan nama rantai induk. Nama rantai induk sesuai dengan jumlah atom C. Jumlah atom C di sini ada 4. Nah, maka deret homolog 4 itu adalah but dikasih akhiran ena karena dia rangkap 2. Maka jadinya butena. Keseluruhannya 1 butena. Seperti itu. Lanjut. Nah, jika terdapat cabang atau gugus alkil pada rantai induk, beri nama alkil yang sesuai. Aturan lainnya sesuai dengan tata nama alkana. Jadi perbedaannya hanya ada di awal tadi, berdasarkan penomoran harus berdasarkan ikatan rangkap. Jadi penomoran dimulai dari ujung yang paling dekat dengan ikatan rangkap. Setelahnya itu aturannya sama seperti tata nama alkana. Jika kalian lupa, kalian bisa nonton kembali video sebelumnya. Nanti akan saya kasih link videonya di atas. Nah, ini ada contoh. Dia punya cabang. Jadi sesuai dengan aturannya, kita pasti akan mencari rantai terpanjang atau rantai induknya. Jadi kita cari rantai terpanjangnya, ini sama seperti yang tadi, 1, 2, 3, 4. Ke bawah juga ada 4, maka kita prioritaskan rantai lurus. Penomoran 1 itu dimulai dari yang paling dekat dengan ikatan rangkap. Rangkapnya ada di sebelah kanan, maka nomor 1 dimulai dari kanan, 1, 2, 3, 4. Di luar rantai utama atau rantai induk itu merupakan cabang. Rantai utama atau rantai induk ini yang udah kita kasih nomor 3, 4. Sedangkan yang ini berarti adalah cabang. Cabangnya di sini C-nya ada 1, maka deret homolog C. Cabang di sini atom C-nya ada 1, hanya ada 3. Jika atom C-nya ada 1, deret homolognya adalah met. Dan karena dia cabang, kita kasih akhiran il. Maka menjadi metil. Jadi cabangnya merupakan cabang metil. Nah, setelah itu barulah kita susun. Susunannya sama seperti alkana. Jadi kalau dalam alkina itu ada ditambahkan nomor ikatan rangkap sebelum nama rantai induk. Nah, jika strukturnya seperti ini, maka kalian sebutkan dulu nomor cabang. Cabang CH3 ini terikat pada C nomor 3. Maka kita tulis 3 strip metil. Ini tanpa spasi sama sekali. 3 strip metil. Metil ini yang cabangnya tadi. C-nya 1, deret homolognya met. Terus di setiap cabang kita kasih akhiran il. Ingat, setiap cabang itu adalah gugus alkil. Maka akan kita beri akhiran il. Jadi metil, 3 strip metil, strip lagi tanpa spasi, baru disertai dengan nomor ikatan rangkap. Jangan lupa nomor ikatan rangkap harus disertakan. Nomor ikatan rangkap nih, ikatan rangkap terikat pada atom C nomor 1, maka 1 strip terakhir nama rantai induk atau rantai utama. Rantai induknya ini C-nya ada 4. C-nya ada 4, kalau jumlah atom C-nya 4, deret homolognya itu but. Karena dia rangkap 2, dikasih akhiran ena, maka nama rantai induknya adalah butena.
Jika kita gabungkan maka menjadi 3 metil 1 butena. Bukan 2 metil 3 butena. Ini 2 metil 3 butena ini adalah nama kalau kalian memberi nomor satunya dari sebelah kiri. Itu salah. Karena apa tadi? Karena ikatan rangkap harus mendapat nomor terkecil, atau dengan kata lain penomoran harus dimulai dari ujung yang paling dekat dengan ikatan rangkap. Ujung yang paling dekat ikatan rangkap itu yang sebelah kanan, maka nomor 1 dimulai dari kanan. Maka nama yang betul ada yang atas ini, yang 3 metil 1 butena. Oke, ini kita akan bahas contoh. Di sini ada satu buah struktur senyawa hidrokarbon yang mana akan kita beri namanya atau kita cari nama senyawanya. Nah, kalian perhatikan struktur ini. Di sini ada ikatan rangkap 2. Kalau dia punya ikatan rangkap 2, berarti ini adalah senyawa alkena. Berarti ini tergolong dalam senyawa alkena. Nah, kalian bisa lihat di layar kalian sebelah kiri itu ada tabel deret homolog untuk alkena, dan di sebelah kanan ada tata nama senyawa alkena. Jadi sambil saya contohkan, kalian bisa sambil baca tata namanya ya. Nah, untuk memberikan nama senyawa ini, yang pertama lihat di sebelah kanan itu kita tentukan dulu rantai utama atau rantai induk. Ya, ini kita cari rantai atom paling panjang. Rantai atom terpanjang. Rantai atom terpanjang kita hitung dulu atom C-nya. Jika kita hitung dari sebelah kiri itu ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, ada 6 buah atom C. Kalau lurus, di sini ada yang di atas dan di bawah. Coba kalau belok itu ada berapa? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Belok ke atas ada 6. Belok ke bawah 1, 2, 3, 4, 5. Belok ke bawah ada 5. Maka kita ambil yang paling panjang, yaitu yang jumlahnya ada 6. Belok ke atas ada 6. Lurus juga ada 6. Maka kita prioritaskan yang lurus. Jika jumlah atom C-nya sama, kita prioritaskan yang lurus. Maka kita pilih rantai induknya yang lurus. Nah, yang di lingkar yang udah ditandain kotak pink itu adalah rantai induk ya. Ini rantai induk. Setelah menentukan rantai induk, kita lanjut untuk memberikan penomoran. Ingat pada alkena, penomoran dimulai dari ujung yang paling dekat dengan ikatan rangkap. Jadi nomor 1 itu harus dimulai dari ujung yang paling dekat dengan ikatan rangkap. Ikatan rangkapnya ada di sebelah sini. Maka nomor 1 itu lebih dekat dimulai dari ujung kiri dibandingkan ujung kanan. Maka nomor 1 akan kita tulis dari ujung kiri. Ini 1, 2, 3, 4, 5, 6. Pada rantai induk, atom C-nya ada 6. Setelah itu kita cari cabangnya. Nah, cabang itu yang ada di luar rantai induk. Yang di luar rantai induk ini ada 2. Ada CH3, yang atas juga CH3. Ini merupakan cabang. Yang perlu kalian ingat, cabang itu selalu diakhiri dengan akhiran il. Namanya selalu diakhiri dengan akhiran il. Sedangkan depannya apa? Depannya itu merupakan deret homolog tergantung dari jumlah atom C-nya. Di sini atom C-nya ada 1. Nah, karena atom C-nya ada 1, kalian bisa lihat di tabel sebelah kiri. Jika atom C-nya 1, deret homolognya adalah met. Kita gabungkan dengan akhiran, maka namanya menjadi metil. Nah, di sini ada 2 cabang metil. Ini cabang metil, yang ini juga cabang metil. Setelahnya, kalian lihat aturan nomor 3 itu urutan penamaan alkena dimulai dari nomor cabang, nama cabang, nomor ikatan merangkap, baru terakhir nama rantai induk atau rantai utama. Jadi yang pertama kita tentukan dulu nomor cabang. Cabangnya kan ada 2 ya, cabangnya ada 2. Cabangnya cabang metil. Metil ini terikat di nomor 4 dan nomor 5.
metil terikat di nomor 4 dan nomor 5, maka kita tulis 4,5. 4,5. Strip tanpa spasi. Dilanjutkan dengan nama cabang. Cabangnya tadi namanya metil ini. Didapat dari met itu C, deret homolog C, C-nya ada 1, maka deret homolognya met, dikasih akhiran il untuk cabang. Maka nama cabangnya metil. Nah, metilnya di sini ada 2 dan sejenis. Kalau cabangnya sejenis, itu ditambahkan awalan Yunani. Awalan Yunani. Kalau cabangnya 2, maka dikasih awalan di. Cabang metil kita kasih awalan di, maka menjadi dimetil. Nah, awalan Yunani ini hanya berlaku untuk cabang yang sejenis. Di sini kan sama-sama metil, sama-sama Ca3, maka harus dikasih awalan di karena cabangnya ada 2, ya kan? Selanjutnya kita strip lagi tanpa spasi. Lalu urutan selanjutnya adalah nomor ikatan rangkap. Nomor ikatan rangkap. Di sini kan alkena, rangkap 2. Rangkap 2-nya ini ada di C nomor 2. Maka kita tulis di sini 2. Karena ikatan rangkapnya ada di nomor 2. Terakhir, strip baru diikuti dengan nama rantai induk atau rantai utama. Nah, ingat tadi rantai induk yang udah kita tandai. Ini atom C-nya ada 6. Deret homolog jika atom C-nya ada 6, berarti sebelah kiri itu adalah hex. Hex, karena dia tadi alkena, rangkap 2, dia punya rangkap 2, berarti dia alkena, kita kasih akhiran ena. Maka kalau kita gabung namanya akan menjadi 4,5 dimetil 2 heksena. Nah, ingat urutannya, jadi yang di depan itu nomor cabang, baru nama cabang. Jangan lupa kalau cabangnya sejenis diberi awalan Yunani sesuai jumlahnya. Lalu ini 2 ini adalah nomor ikatan rangkap. Yang terakhir ini adalah nama rantai induk. Jadi begitu ya urutannya dari nomor cabang, nama cabang, nomor ikatan rangkap, dan terakhir nama rantai induk. Nama alkuna, rantai induk pada alkuna adalah rantai karbon terpanjang yang mengandung ikatan rangkap 3. Nah, ini simbolnya C, rangkap 3, C. Jadi simbol rangkap 3-nya itu ada garis 3 seperti ini. Nama rantai induk berasal dari nama alkana, di mana akhiran ana itu nanti diganti menjadi una. Dan rumus umum alkuna yaitu Cn H2n dikurang 2. Nah, kalau alkena tadi kita kasih akhiran ena, sekarang kalau alkuna nanti ujungnya kita ganti menjadi una. Dan jangan lupa rumus umumnya di ujungnya ada dikurangi 2. Gitu ya. Nah, untuk lebih jelasnya mari akan kita bahas contoh berikut. Nah, ini ada contoh sebuah struktur yang kita akan namai strukturnya. Perhatikan strukturnya, kalian di sini bisa menemukan ada simbol rangkap 3. Karena dia rangkap 3, otomatis ini adalah senyawa alkuna. Nah, kita akan memberi nama senyawanya. Ini termasuk senyawa alkuna, karena dia punya ikatan rangkap 3 di situ ya. Nah, seperti biasa kalian lihat di sebelah kiri itu ada tabel deret homolog untuk alkuna, sedangkan di sebelah kanannya ada tata nama senyawa untuk alkuna. Jadi yang pertama, itu sama seperti tadi, kita cari dulu rantai induk atau rantai terpanjang. Kita hitung dulu ya, kalau dari kiri ke kanan, lurus itu ada berapa atom C? Ada 1, 2, 3, 4, 5, 6. Kalau lurus ada 6. Di sebelah atas ada, di bawah juga ada. Gimana kalau dari atas? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Kalau dari atas, belok ke kanan, itu ada 7 atom C.
Kalau belok ke bawah, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Kalau belok ke bawah ada 6. Tadi kalau lurus ada 6. Dari atas belok ke bawah ada 6. Dari atas belok ke kanan ada 7. Kita ambil rantai karbon terpanjang. Yang jumlahnya paling banyak, yaitu yang 7. Berarti kita ambil dari atas belok ke kanan. Nah, yang sudah ditandai pink itu adalah rantai induk. Setelah kita menentukan rantai induk atau rantai karbon terpanjang, kita beri penomoran. Nah, aturannya sama seperti alkena, jadi penomoran itu dimulai dari ujung yang paling dekat dengan rangkap. Tadi rangkapnya ada di sebelah sini ya. Maka nomor 1 akan kita mulai dari kanan, bukan dari atas. Kenapa? Karena rangkapnya ada di sebelah kanan. Penomoran harus dimulai dari ujung yang paling dekat dengan rangkap. Maka kita mulai nomor 1. Nah, ada 7. Nah, baru kita tentukan cabang. Cabang yaitu yang berada di luar rantai induk. Berarti cabangnya yang ini. Ini cabang, yang ini juga cabang. Cabangnya sama-sama CH3. Cabangnya sama-sama CH3. Ingat, kalau cabang kita kasih akhiran il. Depannya kita lihat dari jumlah atom C. C-nya ada 1, maka deret homolognya adalah met. Jadi kalau digabung, metil. Nah, cabangnya adalah cabang metil. Selanjutnya kita susun seperti biasa, seperti tadi. Nomor cabang dulu, baru nama cabang, baru nomor ikatan, baru nama rantai induk atau rantai utama. Sekarang kita lihat dulu nomor cabang. Cabang metil, yang ini metil, yang ini juga sama metil. Dua-duanya sama-sama metil. Metil terikat pada nomor atom C, pada atom C di nomor 3 dan 5. Maka jadinya 3,5. Strip. Nah, metilnya ada 2. Kalau ada 2 berarti kita kasih awalan Yunani di. Karena ada 2. Kalau ada 3 berarti tri. Kalau ada 4 tetra. Karena di struktur ini ada 2 cabang metil, sama-sama metil sejenis, maka kita kasih awalan di, baru diikuti namanya metil. 3,5 di metil, yang ini nomor cabang, yang ini nama cabang. Selanjutnya diikuti dengan nomor ikatan rangkap. Nah, ini ikatan rangkap 3. Rangkap 3 berada di atom C nomor 1. Ketulis 1. Strip, baru terakhir nama rantai utama. Nama rantai utama ini yang tadi. Rantai utama, C-nya itu ada 7. Kalian lihat di tabel sebelah kiri. Itu deret homolog. Jumlah atom C-nya 7, deret homolognya adalah Hep. Karena di alkuna, jangan lupa kita kasih akhiran una. Namanya menjadi 3,5 dimetil 1 heptuna. 3,5 dimetil 1 heptuna ini. Jadi untuk tata nama senyawa alkuna itu sama seperti tata nama senyawa alkena. Hanya saja perbedaan dari ujungnya, yaitu una. Nah, seperti itu. Oke, bagaimana? Jika kalian ada pertanyaan, jangan lupa komen ya. Semoga penjelasan saya ini membantu kalian dalam belajar di rumah. Terima kasih telah menonton video ini hingga selesai. Dukung terus channel ini ya dengan cara like, comment, and subscribe. Dan jangan lupa aktifin loncengnya. See you on the next video.